Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Alfarisi dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas resume saya mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berjudul Mewujudkan Cita-Cita dalam Berencana Melalui Konsep Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan metodologi studi Islam dalam mewujudkan cita-cita dan program konsep syariat Islam. Menurut Ahmad Wahid, dalam bukunya dijelaskan bahwa orang Islam belum mampu untuk menerjemahkan kebenaran ajaran Islam kepada masyarakat umum. Hal ini dikarenakan berdasarkan survei masih banyak orang Islam yang masih mengatasnamakan Islam sebagai agama yang diyakini. Padahal kenyataannya banyak orang Islam yang mengatasnamakan agama Islam hanya sebagai identitas diri atau Islam KTP. Hal ini terbukti karena banyak sekali orang-orang Islam yang belum mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Misalnya, masih banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan puasa Ramadan, dan juga masih banyak orang-orang Islam yang melakukan maksiat. Hal ini dapat membuktikan bahwa orang Islam masih banyak yang belum mempunyai pemikiran yang Islami. Hal tersebut menandakan bahwa dirinya Islam tetapi pemikirannya belum Islam. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini, metodologi studi Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Karena metodologi studi Islam sendiri merupakan proses suatu langkah untuk mempelajari agama Islam untuk dikaji lebih mendalam, yang dimulai dari mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Metodologi studi Islam ini juga diajarkan bukan hanya sekedar akidah saja, tetapi ada dari aspek lainnya seperti politik, pendidikan, kemudian sosial, budaya, ekonomi. Misalnya saja salah satunya akan saya contohkan dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi misalnya metodologi studi Islam bisa diterapkannya bank syariah atau akuntansi syariah yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan bank syariah maka tidak ada sistem bunga atau sistem pemotongan pajak. Tetapi sayang sekali banyak masyarakat yang belum mengenal bank syariah. Masih banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional. Padahal bank syariah itu merupakan bank yang tidak memiliki sistem bunga atau tidak ada pemotongan pajak. Jadi bank syariah ini utuh jika kita menabung. Kemudian hal yang perlu kita ketahui, mengapa masyarakat masih banyak yang belum menggunakan bank syariah? Karena dalam segi promosi dan periklanannya bank konvensional lebih besar dan lebih menarik. Oleh karena itu, sebagai orang yang mempelajari metodologi studi Islam perlu untuk melakukan promosi atau periklanan untuk menyebarkan bank syariah agar diterapkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya, dalam mewujudkan antara program dan cita-cita perlu dari diri manusia itu sendiri. Manusia itu perlu mempunyai pemikiran yang Islami terlebih dahulu. Ya, jadi jangan langsung menyatakan bahwa pemikiran yang ia punya itu adalah pembenaran. Hal tersebut karena berdasarkan survei, orang yang berpendapat pasti selalu mengatakan bahwa pendapatnya itu benar, walaupun dari sudut pandang lain ada yang mengatakan pendapatnya itu menyimpang atau tidak benar. Oleh karena itu, metodologi studi Islam sebagai penengah antara program dan cita-cita, sehingga antara program dan cita-cita dapat terwujud dengan sukses. Menerapkannya yaitu dengan cara yang pertama menggunakan dasar utama yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Selain itu, metodologi studi Islam juga bisa diterapkan di mahasiswa-mahasiswa sejak dini, terutama di kampus Islam, agar mahasiswa mempunyai pembekalan yang baik untuk menerapkan metodologi studi Islam ke masyarakat umum, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat dan kericuhan di tengah masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam video ini adalah metodologi studi Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam fungsi akidah, ekonomi, politik, dan juga dalam mewujudkan program dan cita-cita. Hal ini bertujuan agar manusia mempunyai pemikiran yang Islami dan juga mempunyai pemikiran yang open-ended atau terbuka.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.